Nama saya Nindita Fajria Utami MPD, dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FPIPS UPI. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT aspek pengajaran. Pada Prodi Pendidikan Sosiologi, saya mengampu beberapa mata kuliah pada spesifikasi keahlian, diantaranya Sistem dan Perubahan Sosial, mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif, serta mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, dan yang terakhir yaitu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem dan Perubahan Sosial dengan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dengan pendekatan fun learning dan bermakna. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem dan Perubahan Sosial dengan kode mata kuliah SO408 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester 4 dan menjadi mata kuliah inti dalam kurikulum pendidikan sosiologi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan menganalisis berbagai bentuk dan dinamika perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Mahasiswa diajak untuk menelaah teori-teori sistem sosial dan perubahan sosial secara komprehensif, mulai dari pendekatan sosio-historis hingga perspektif globalisasi. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi tipe-tipe perubahan sosial serta mampu merespon perubahan dengan sikap kritis, adaptif, dan solutif sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pendekatan intradisipliner dengan metode pembelajaran berbasis proyek serta studi kasus, mahasiswa juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan akademiknya, keterampilan sosial, serta kepekaan terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dari sistem sosial dan teori-teori perubahan sosial, serta mahasiswa mampu untuk mengetahui pendekatan dan penjelasan terhadap fenomena-fenomena perubahan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, mahasiswa dapat mengaitkan isu-isu global dengan teori-teori yang relevan. Selain itu, mahasiswa harus melaksanakan proyek pengabdian berbasis analisis perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dan terakhir, mahasiswa dapat merepresentasikan hasil observasi yang di lapangan secara akademik dan terstruktur tentunya. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan blended, menggunakan case method dan team-based project yang mendorong kolaborasi, refleksi, dan analisis kritis mahasiswa terhadap berbagai kasus yang nyata. Mahasiswa juga dibekali dengan berbagai sumber belajar dari jurnal, buku, serta praktik lapangan. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, yang dimana pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6 mahasiswa mengikuti kegiatan pendalaman materi yang berfokus kepada pengenalan konsep dan teori-teori perubahan baik klasik, kontemporer, serta teori guncangan. Lalu pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester, dan pertemuan 9 hingga pertemuan ke-13 mahasiswa terjun langsung ke lapangan, yaitu mengadakan kegiatan Agent of Change yang dimana mahasiswa melaksanakan observasi dan aksi lapangan untuk mengidentifikasi serta menganalisis fenomena perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Lalu pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini meliputi penugasan 20%,
Project Agent of Change sebanyak 20%, UTS 25%, UAS 35%, sehingga total bobot penilaian sebanyak 100%. Berikut pelaksanaan pembelajaran pertemuan keempat secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat siang anak-anak. Oke. Kita mulai dulu ya. Buka kelas pada siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, kemarin kita udah belajar, minggu kemarin udah ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Di sini saya lihat kelas hadir semua ya, full bangkunya full gitu. Alhamdulillah hadir semua. Semoga teman-teman gak bosan ya di mata kuliah Sistem dan Perubahan Sosial Budaya. Oke, teman-teman, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu perubahan sosial budaya dan sistem sosial itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem dan perubahan sosial budaya langsung kepada konteksnya. Seperti apa yang terjadi di masyarakat, perubahan apa yang terjadi di masyarakat, dan yang lain-lain. Oke. Apakah teman-teman di sini tuh dapat bisa membedakan apa itu perubahan sosial dengan perubahan budaya? Perubahan sosial dan perubahan budaya sama atau tidak? Beda? Yakin beda? Yakin. Apa bedanya perubahan sosial dengan perubahan budaya? Oke, apa lo? Perubahan sosial itu biasanya yang terstruktur, sedangkan kalau perubahan budaya itu terkadang dia itu tidak terlihat, seperti perubahan nilai dan norma gitu, Bu, contohnya. Oke, terlihat dan tidak terlihat. Ada lagi yang tahu apa bedanya perubahan sosial dengan perubahan budaya? Perbedaannya? Ayo, dar. Oke, teman-teman, tadi Aul mengatakan bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya itu sesuatu yang kalau perubahan sosial itu terlihat, tetapi kalau perubahan budaya tidak terlihat. Teman-teman di rumahnya ada komputer? Ada. Teman-teman tahu software dan hardware di dalam sebuah komputer? Tahu. Kalau bagian komputer yang termasuk hardware itu ada apa saja? Layar monitor, oke. Terus mouse. Oke. Kalau software? Microsoft, Adobe, terus Zoom, dan yang lain-lain. Nah, sama halnya dengan perubahan sosial dan budaya. Mereka satu kesatuan yang ada di dalam masyarakat. Tetapi perubahan sosial ini kita bisa melihat secara strukturnya, secara hardware-nya, gitu, sesuatu yang terlihat. Tetapi ketika perubahan budaya itu kita menyangkut software-nya di dalamnya. Makanya perubahan sosial budaya itu seperti nilai, kepercayaan, sikap, norma, perilaku, dan yang lain-lain seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman tahu bisa mencontohkan tidak? Apa perubahan sosial budaya yang teman-teman lihat di sekeliling teman-teman? Apa kira-kira perubahan yang teman-teman bisa ketahui atau saat ini yang sedang hits, sedang in apa? Dari cara Silakan. berpakaian. Cara berpakaian gimana? Coba. Misalnya kalau Bagus, Rais. cara berpakaian orang Indonesia sebelumnya, gitu ya, generasi sebelumnya Mhm. itu baju Dimasukin, oke. lebih rapi, celana bahannya identik sama kemeja yang rapi-rapi gitu. Iya. Kalau sekarang kayak lebih bebas, kawasan di luar barat ada bahkan sekarang crop top juga udah di normalisasi gitu kan. Oh, iya. Sebelumnya wanita pakai crop top itu nggak maksud itu agak tabu gitu. Ya, betul. Terima kasih Rais. Good.
dari segi pakaian memang sangat terlihat ya teman-teman, dari segi pakaian. Apalagi sekarang eranya globalisasi, yang dimana kita bisa saja meniru budaya-budaya asing, budaya-budaya luar, dan hal-hal yang seperti itu sangat cepat untuk masuk. Salah satu contohnya, siapa yang sekarang lagi tahu nggak kemben yang sekarang suka dipakainya di luar? Tahu? Coba kalau dulu kemben itu dipakainya di mana? Di dalam. Kenapa sekarang jadi kemben itu di luar? Biar kalau buat perempuan itu biar kelihatan bulat tubuhnya. Biar kelihatan lekuk tubuhnya. Terus apa? Fashionable. Oke, apakah itu menurut teman-teman ada pergeseran nilai atau tidak? Ada. Apa pergeseran nilainya? Kesopanan. Kesopanan. Oke, good Aul. Apalagi? Norma berpakaian? Oke, dan pada akhirnya bagaimana penerimaan di masyarakat dan pada akhirnya berimbas kepada persepsi masyarakat terhadap nilai itu sendiri. Oke. Nah, ketika yang suka pakai tadi crop top, apa dan yang lain pakai itu pada masyarakat mana sih teman-teman? Perkotaan. Oke, kalau teman-teman ada di masyarakat pedesaan ada yang seperti itu? Jarang. Oke, mungkin nggak pada akhirnya masyarakat desa akan seperti itu? Mungkin. Nah, teman-teman, bahwa sebuah perubahan itu normal terjadi di dalam masyarakat. Yang membedakan adalah arah dan kecepatannya. Maksudnya apa? Di kota sekarang sudah sudah hype, baju apa dan yang lain sebagainya berubah cepat sekali menerimanya. Tetapi di pedesaan sulit mereka untuk menerimanya. Mungkin mereka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka mungkin baru akan berubah. Seperti itu. Salah satu contohnya, ketika teman-teman waktu itu pandemi, ya, semua orang harus apa berubah? Gaya hidupnya, interaksinya, terus semuanya online, ya kan? Apakah semua pada akhirnya masyarakat bisa menerima pembelajaran online? Tidak. Bahkan ada orang yang baru belajar komputer. Tapi di sisi lain ada masyarakat yang udah canggih banget, gitu. Nah, jadi bahwa perubahan itu sesuatu hal yang normal terjadi di masyarakat. Nah, ada yang kenal? Siapa? Mahal ini. Oke. Siapa yang nggak kenal mahal ini? Terjadi perbedaan tidak? Jadi Apa? Coba angkat tangannya. Apa yang terlihat dibedakan mahal ini? Oke, dari segi fisiknya yang sangat terlihat. Segi fisik. Oke. Ada lagi? Apa yang terlihat perbedaannya? Berpakaiannya Bu, Berpakaiannya gimana? jadi lebih mengikuti apa ya, fashion saat ini. Oh, oke. Kalau yang ini teman-teman, apa yang terlihat perbedaannya? Pekerjaan. Yang satu apa? Yang satu identiknya sama pertanian gitu. Oke, yang satu lagi? Sekarang udah melihatnya ke bisnis teknologi. Oke. Nih teman-teman, dari dua gambar ini mana yang dimaksudkan perubahan sosial dan budaya? Mahal ini termasuk ke perubahan sosial tidak? Tidak. Termasuk perubahan budaya? Tidak. Yakin? Yakin? Oke. Apa yang tadi saya bilang? Apa perubahan mahal ini? Hanya postur badannya, hanya fisiknya. Kalau kita tadi mengacu kepada definisi yang tadi, perubahan sosial budaya itu pada akhirnya menyangkut orang banyak. Ketika mahal ini menjadi berubah bentuk badannya, itu yang dirasakan hanya diri sendiri. Apakah mahal ini kurus, saya ikutan kurus? Enggak kan, gitu. Ini dialami perubahannya oleh diri sendiri. Tetapi lain hal, ketika pergeseran yang awalnya banyak sawah, yang awalnya banyak kebun, tetapi sekarang sudah dialihfungsikan menjadi pabrik-pabrik, perkantoran, perumahan, sehingga lapangan pekerjaan juga pada akhirnya ikut berubah.
Nah, ini bisa dikatakan alih fungsi lahan ini menjadikan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat akibat karena alih fungsi lahan yang berakibat pergantiannya profesi pekerjaan. Oke, nah, apakah teman-teman mengetahui ini apa? Apa? Aplikasi traveling. Siapa di sini yang suka traveling? Kalian sukanya di kosan aja gitu? Siapa di sini yang suka traveling? Suka. Oke, pernah traveling kemana aja kalian? Ke Bromo. Kemana lagi? Jogja. Banyuwangi. Oke, kemana lagi? Ke Baduy, ke Lampung. Oke. Bayangkan teman-teman, ketika 10 tahun, 15 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, zaman teknologi belum canggih, zaman belum ada aplikasi ini. Gimana cara orang untuk berwisata? Langsung datang. Datang langsung ke tempatnya. Gimana cara orang mau booking hotel? Langsung ke tempatnya. Terus atau? Telepon. Atau dulu mah banyak agen-agen travel yang di calon ya, kayak gitu. Tapi memudahkan nggak sih dengan ada aplikasi ini? Apa kenapa bisa memudahkan? Efisien. Tenaga waktu. Oke, apalagi? Ada diskon, Bu. Ada diskon, betul. Apalagi? Memudahkan. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita melihat perubahan itu dengan adanya salah satu contohnya 3 aplikasi ini, itu membuat perubahan, suatu perubahan nggak menurut teman-teman? Perubahan. Apa perubahannya? Apa yang berubah? Ada sesuatu yang berubah di dalam kegiatan aktivitas pariwisata? Ada. Jadi lebih banyak berwisata. Bagus, Dezan. Jadi orang semangat mau wisata. Kenapa? Mudah. Kebayang kalau misalnya dulu belum terjadinya ada banyak aplikasi-aplikasi seperti ini, kita harus telepon, harus apa banyak. Tetapi dengan ini itu membuat sebuah kemudahan. Sehingga apa ada yang berubah? Ada. Ini tanpa disadari, aplikasi-aplikasi seperti ini itu membuat sebuah perubahan perilaku di dalam masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Akan tetapi, ada yang tahu ini di mana? Ini Puncak Bogor. Ada yang tahu beritanya? Apa beritanya? Kenapa dibongkar? Merusak alam kebun teh. Apalagi? Mencegah resapan air. Oh iya, tidak ada resapan air sehingga merusak lingkungan. Oke, ada yang pernah ke Bali? Pernah berkunjung ke Desa Adat Panglipur? Belum ya, sayang. Padahal teman-teman tahu Desa Adat Panglipur? Tahu. Yang bersih katanya, Bu. Iya, betul. Desa Adat Panglipur ini adalah desa yang terbersih dan mendapatkan penghargaan. Tetapi lihat, kalau teman-teman lihat di foto ini seperti apa? Ramai, crowded. Ini adalah salah satu dampak aktivitas dari pariwisata yang terus bertambah. Dampak positif atau negatif? Ya dua-duanya ada. Oke, selanjutnya Labuan Bajo. Ada yang udah pernah ke Labuan Bajo? Belum. Ada yang udah pernah lihat fotonya? Ya. Lihat fotonya. Labuan Bajo itu luar biasa indah, teman-teman. Tapi teman-teman tahu kalau Labuan Bajo ini sekarang menjadikan destinasi super prioritas oleh pemerintah. Dampaknya, teman-teman, banyak kapal-kapal yang berlayar di sana. PR-nya, apakah kapal-kapal yang berlayar itu punya masyarakat asli Labuan Bajo? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apa yang didapatkan oleh masyarakat Labuan Bajo? Nah,
pengliput, bahkan kawasan wisata di puncak itu mereka dapatkan. Nah, sebetulnya teman-teman dari adanya kemudahan, dari adanya tadi yang aplikasi kemudahan, orang sekarang mau pergi kapan saja juga bisa, dan yang lain sebagainya, ini ada sesuatu hal yang ini. Perubahan ini bisa berdampak secara fungsional maupun disfungsional bagi individu ataupun masyarakat. Karena apa? Ada 4 kategori teman-teman. Bahwa perubahan itu satu, bisa ditolak, ditentang oleh masyarakat. Yang kedua, ya udah dibiarkan, mau gimana lagi, gitu kan? Lalu yang ketiga, yaitu menginginkan atau mengikuti. Justru perubahan itu diinginkan oleh masyarakat, gitu. Dan yang terakhir, bagaimana perubahan itu memang direncanakan, gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat teman-teman menolak, menentang, membiarkan, menginginkan, dan merencanakan ini setiap kondisi di masyarakat. Bahkan misalnya teman-teman melihat sebuah objek wisata yang awalnya tidak berkembang, tahunya berkembang. Kenapa? Itu dorongan dari masyarakat yang memang ingin berubah. Tetapi ada yang alamnya sudah indah, ada hal dan lain sebagainya, tahunya ditolak oleh masyarakat dan yang lain sebagainya, justru malah merusak alam itu sendiri, seperti itu. Jadi dalam aktivitas pariwisata di sini pasti akan ada dampak dan mengakibatkan perubahan sosial budaya di masyarakat. Kayak misalnya orang datang ke Bali, orang luar, orang turis dengan menggunakan pakaian yang biasanya mereka gunakan, lalu dilihat oleh masyarakat lokal. Bagi masyarakat lokal itu apa? Wah, sesuatu yang keren, gitu. Diikuti dan yang lain, tapi padahal tidak sesuai dengan nilai dan norma yang sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian liburan. Siapa yang mau berlibur? Oke, saya punya 3 destinasi teman-teman. Kita jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Labuan Bajo, dan satu lagi kita jalan-jalan ke Kampung Naga. Ya, jadi yang dekat jauh-jauh banget gitu ya. Oke, kita bagi 3 kelompok teman-teman. Oke, siapa? Ini ada 10 orang ya, jadi 3 orang. Oke, siapa yang mau jalan-jalan ke Bali? Oke, 1, 2, 3. Oke, ini ya, 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Kampung Naga. 1, 2, 3 ya. Oke, satu lagi terakhir jalan-jalan kita ke Labuan Bajo. Ada Adita sama Rais. Oke, silakan teman-teman moving, berkumpul. Labuan Bajo di sini, Bali di sini, Kampung Naga di sini. Oke, sini, Bali sini, sini Kampung Naga. Labuan Bajo sendiri Ya. yang berada di Nusa Tenggara Timur, kita tuh kalau dilihat dari sisi perubahan sosialnya, adanya urbanisasi dan juga migrasi yang semakin meningkat, serta banyak warga lokal tersingkir dari pusat kegiatan ekonomi pariwisata. Nah, kalau dari perubahan budayanya itu mengalami tantangan di mana adat Manggarai itu terpinggirkan oleh gaya hidup yang modern. Oke, good job kelompok Labuan Bajo. Berikan applause dulu dong untuk Labuan Bajo. Kalau misalkan dari perubahan sosialnya nih Bu, kalau misalkan di Kampung Naga tuh semakin banyak wisatawan membuat warga Kampung Naga tuh harus menyesuaikan dengan norma luar meskipun tetap menjaga pola hidup tradisional. Nah, selanjutnya di poin perubahan budaya, larangan penggunaan listrik dan teknologi itu masih dipertahankan Bu, tapi mulai terjadi kompromi nih untuk area sekitar pintu masuk kampung. Beberapa warga tuh mulai menggunakan gadget secara sembunyi-sembunyi kayak gitu. Oh, susulumputan. Benar Bu, kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir di perubahan sistem sosial tuh ada dualitas sistem nih Bu. Jadi satu sisi mempertahankan kearifan lokal atau adatnya, tapi di sisi lain warganya juga mulai berjejaring secara ekonomi keluar kampung melalui pariwisata seperti itu. Oke, good job kelompok Kampung Naga. Berikan aplaus dong untuk Kampung Naga. Sekarang kita terbang ke Bali. Oke, silakan kelompok Bali. Oke, izin menyampaikan ya Bu,
perubahan sosial yang biasanya terjadi di Bali itu adalah ada pergeseran gaya hidup gitu ya, yang terutama di generasi muda, jadi lebih akrab dengan teknologi dan nilai-nilai modern juga. Mereka itu jadi lebih punya keinginan untuk belajar bahasa Inggris karena udah mulai banyak turis juga di sana. Kemudian untuk perubahan budaya yang tadinya ritual adat itu biasanya sakral banget ya Bu dan teman-teman semuanya, ternyata sekarang malah jadi tontonan wisata yang ditonton oleh turis-turis lokal ataupun mancanegara. Kemudian perubahan sistem sosialnya yang tadinya masyarakatnya itu, karena kan Bali terkenal dengan sawahnya yang juga banyak gitu ya. Jadi dari pertanian sekarang itu jadi mereka menyediakan jasa-jasa pariwisata kayak misalnya buka homestay dan lain sebagainya seperti itu. Oke, good job kelompok Bali, terima kasih. Ternyata dari aktivitas pariwisata itu menimbulkan sesuatu yang berubah di masyarakat. Satu, kalau misalnya kita melihat dari budaya, ada komersialisasi budaya di situ. Bagaimana sekarang pada akhirnya budaya-budaya itu dipertontonkan dan diperjualbelikan, gitu. Lalu tadi gaya hidup ya, gaya hidup masyarakatnya yang terkontaminasi dari turis-turis, lalu dari para pengunjung, dan mereka menyerap. Tetapi di situ ada dampak positifnya, yaitu apa? Bahasa. Apakah Labuan Bajo itu menjadi sekarang itu direncanakan, diinginkan, atau bahkan ditolak oleh masyarakat? Mungkin itu ada semuanya. Di sisi lain, bagaimana pergeseran tanah, apa dan yang lain sebagainya, itu menjadi problem, menjadi konflik. Tetapi di sisi lain itu direncanakan, karena itu sudah masuk kepada wisata yang prioritas itu. Bali saat ini dengan Bali 20 tahun ke belakang mungkin berbeda. Seperti itu. Nah, oke. Sebelum saya tutup, teman-teman, tadi teman-teman sudah mengerjakan dan menganalisis seperti apa perubahan-perubahan yang ada di dalam destinasi pariwisata. Sekarang saya pengen tahu siapa yang dapat teman-teman simpulkan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan adanya aktivitas kegiatan pariwisata? Ayo, silakan. Kelompok Bali, silakan kelompok Labuan Bajo. Pertama yang dari mulai perubahan sosial dulu ya. Kalau perubahan sosial itu perubahan di struktur dan hubungan-hubungan sosialnya, sedangkan budaya itu dinilai dan normanya. Nah, apa kaitannya dengan pariwisata? Misalnya kita di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo itu secara struktur hubungan sosial itu kita sangat berubah gitu, dari yang mulai kita kebiasaan gaya hidup sehari-hari yang misalnya dari masyarakat agraris jadi concern ke pariwisata, terus juga jual beli gitu kan, karena banyak pedagang. Terus juga secara budaya, norma juga kita mungkin terpapar gitu dari adanya norma-norma atau nilai-nilai dari orang-orang luar yang memang masuk ke Labuan Bajo. Terus kalau untuk perubahan sosialnya, apakah itu memang direncanakan? Pasti semuanya ada gitu. Ada yang memang direncanakan, ada juga yang emang orang yang menolak gitu, yang merasa dirugikan atas adanya pariwisata. Terus juga ada yang ya dibiarkan aja gitu. Oke, sip. Terima kasih Ai. Nah itu teman-teman, dari semua aktivitas yang ada kita di lingkungan sekitar, perubahan sosial itu pasti terjadi di dalam masyarakat. Ya, oke. Teman-teman, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada sesi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dan akan ada tugas kelompok melanjutkan tugas yang tadi. Teman-teman itu nanti kita akan presentasikan di minggu depan. Ya, bahwa perubahan sosial itu pasti akan terjadi ada di masyarakat. Hanya arah dan kecepatannya saja yang berbeda. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.